Hai keluarga, balik lagi nih sama Eva di Ragam Usaha. Eva hari ini agak sedikit bingung karena Nanat kok susah sekali ya dihubungi. Padahal hari ini anak bepandiran usaha mana lagi yang kau dikunjungi? Sagan menginovasi wan memotivasi keluarga beratanang ada di rumah. Daripada waktu Eva menghadangi Nanat tabuang sia-sia keluarga wan jua tampulu Eva lagi ada di warung seblak dan baso aci nenggelis rantau. Baik, kita manyuok sahimpil kayak apa garang paulahan seblak nenggelis nih. Bui mana Nanat nih teh? Bapak ada janji jam 10 keluarga Ini jam 10 lewat 2 udah saya nggak ada datangan lagi. Aduh aku udah memesan pulang tenah. Mun pagun hadang-hadang kayak ini, kayak apa misalkan kita mencobai baulah seblak seorang keluarga? Penasaran juga kalau kayak apa sih cara baulah seblak versi nenggelis nih? Nah, jadi mari kita datangi tetehnya. Yuk. Oh iya, by the way anyway busway nih keluarga. Sembari menunggu Nanat tadi, Eva sudah pesan loh seblak pedas dan gak pedas. Tentu saja yang pedas khusus untuk Nanat. Bukannya gimana-gimana nih ya keluarga. Nanat kan emang orangnya itu suka pedes-pedes maknyus gitu. Dan karena Eva ini organ dalam tubuhnya selembut sutra alias kada kuat memakan yang padas, jadi Eva pesan seblak yang non spicy alias nang kada padas. Teteh, tadi kan ulun sudah pesan nih teh. Boleh lah kalau misalkan ulun mencoba ikut memasak saran. Nah, mau yang pedas apa yang original nggak pedas? Tadi kan kawan ulun pesannya yang pedas. Nah, jadi kita coba bikin yang pedas dulu. Boleh. Pertama-tama apa nih teh? Ini dulu ya, minyak dulu. Secukupnya ya teh ya minyaknya. Telurnya 1 ya. Oh, jadi ini model diorak-arik dulu Ya, diorak-arik dulu. Ya. Nah, ini sambalnya. Tadi pesan yang pedas ya. Ini sudah ada bawang merah, bawang putih, kencurnya udah sama di sini digabung. Oh, jadi semua. sudah ada bumbu-bumbu khas ya. Nah, ini tiga centong ya, 3 level. Oh, jadi untuk levelnya tuh memang 1 centong itulah. Ya. Untuk level satunya. Kalau misalkan di ayam geprek kan biasanya level 1 tuh cabenya 1 gitu kan. Kalau ini enggak, 1 centong itu biar hot gitu hot. Han keluarga, kada sia-sia kalau kita memanfaatkan waktu menghadangi Nanat dengan melihat secara langsung pembuatan seblak viral di Kabupaten Tapin. Munjer orang tuh waktu adalah uang, tapi munjer Eva waktu adalah pengalaman. Mari kita copy paste pengetahuan tentang seblak dan pembuatannya dari Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Pauji Roseleni. Tempat tanggal lahir di Indramayu 21 Mei 1986. Asal dari Jawa Barat. Nah, sekarang menetap di Tapin. Nama panggilannya Teteh, ada Neng juga. Sejak tahun 2017 awal bulan Februari. Mulainya 2017 sampai sekarang alhamdulillah. Viralnya 2018. Setahun kemudian baru viral sampai sekarang. Awalnya sih coba-coba aja ya buat makanan sendiri. Soalnya saya orangnya suka jajan. Terus di sini jajannya itu-itu aja. Jadi terus kangen kampung halaman, pengen jajanan kampung halaman, jadi bikin seblak. Terus makan sama-sama dengan kawan, katanya enak-enak, jadi inisiatif jualan seblak gitu. Nah, jadi nih keluarga, Eva mau kasih tahu dulu sebenarnya apa sih seblak itu? Seblak adalah masakan khas Sunda yang katanya dikenal dari wilayah Parahyangan atau Parahyangan yang ada di daerah Provinsi Jawa Barat dengan cita rasa yang gurih dan pedas mampus. Utamanya nih keluarga, seblak ini juga terbuat dari kerupuk basah, telur, serta bumbu halus yang dominannya adalah kencur dan cabai. Katanya nih, seblak ini dulu dinamakan kerupuk leor karena teksturnya yang ngeleor atau lemes.
Nah, itu kan teh tadi itu ada apa? Kaldu kah? Ini kaldunya kuah. Berarti seblak Pian ini tidak hanya air biasa lah, tapi juga ada kaldunya juga. Ini buat gurih. Jadi gurih nih. Tapi dalam kaldu itu apa aja teh isinya teh? Ini ada ceker, ada sumsum sapi. Nah, supaya gurih. Seblak itu makanan khas Sunda, cita rasa pedas dan gurih. Itu dengan bumbu halus, dominannya kencur. Seblak itu kalau istilah bahasa Sunda tuh nyegak, segak. Kalau tuh menyengat gitu nah. Nah, menyengat. Jadi kan karena bumbunya ada dominan kencur, nah kuat, jadi kan menyengat bau kencurnya. Nah, itu makanya disebut seblak. Kalau orang Sunda bilangnya nyegak, nyeblak. Terjahang jar orang sini. Ya. Apalagi yang Pian sediakan di sini? Seblak batagor, seblak ceker, seblak spaghetti ada. Oh, spaghetti ada. Ya, seblak tulang tetelan, seblak iga ada. Oh, banyak ya, ya. Ada siput kerang juga ada. Oh. Jadi semuanya ada di sini. Semuanya ada. Jadi kalau warga bisa memesan dengan kesukaan keluarga. Iya. Pokoknya sesuai selera masing-masing gitu. Nah, kalau mau ceker ada, mau kerang ada, terus mau macam-macam sih. Tapi Pian nih berfokus di seblak aja kah? Iya. Atau ada menu lain juga, ada menu pendamping kalau yang nggak suka seblak ada yang lain gitu. Nah, kalau nasi gitu ada? Ada nasi liwet, ada mie-nya juga ada mie Yamin Bandung. Ada pangsit goreng, ada lumpia basah. Menunya macam-macam, banyak lah teh lah. Ini ada bakso aci juga, khasnya juga ada. Oke, boleh coba maduk? Boleh. Ini tinggal menunggu mendidih. Pembuatan seblak khas Nenggelis sendiri cukup mudah nih keluarga. Dimana pada praktek kali ini kita hanya perlu menuangkan minyak secukupnya, lalu tuangkan telur yang sudah dikocok, kemudian diorak-arik deh. Setelah telurnya matang, lalu masukkan bumbu pedas untuk levelnya. Untuk bumbu pedas yang sudah dicampur dengan kencur dan bawang-bawangan ini, satu centongnya itu menandakan satu level. Jadi andaikan keluarga ingin memesan level 10, berarti ada 10 centong bumbu pedas miliknya teteh. Nah, setelah dicampurkan lalu diaduk sebentar. Karena tadi pesannya seblak komplit, jadi isiannya itu terdiri dari sayur, kerupuk, makaroni, ceker, tulang ayam, telur puyuh, cilok, otak-otak, sosis, dan sedikit mie tiaw. Kemudian tambahkan kaldu dan bumbu penyedap deh. Ini simple banget sih menurut Eva. Keluarga di rumah juga pasti punya pemikiran yang sama kan kayak Eva. Ini kalau misalkan sudah mendidih, apa ciri-cirinya teh? Selain belebek-belebek. Selain belebek-belebek ini masak sudah. Oh, jadi dilihat tuh dari kerupuknya lah. Kerupuknya sudah masak, terus udah kuahnya sudah kental. Nah, setelah sudah dimasukkan semuanya, tinggal tunggu mendidih deh. Terus, udah. Meskipun biasanya seblak ini hanya disajikan dengan ceker, telur, sosis, hingga sayuran, namun dengan seiring berkembangnya zaman, sekarang ini seblak, khususnya seblak Nenggelis, juga menggunakan campuran yang modern dan menarik perhatian. Misalnya saja dengan campuran Korean food, spaghetti, tetelan, seafood kerang, batagor dan siomay, hingga iga atau tulang rusuk dan lain sebagainya. Kayak apa ya? Pokoknya ulun berusaha menyesuaikan lidah sama lidah orang Tapin sini. Yang tadinya dominannya seblak ini kan kencur. Jadi bisa dikurangi rasa kencurnya gitu. Nah, sesuaikan lidah orang sini. Alhamdulillah selama ini sih rasuk sama lidah-lidah orang rantau ini. Gitu aja sih. Tapi emang seblak tuh kada apa ya? Kada pedas. Bisa. Apa dominannya tuh harus pedas? Sebenarnya sih harus pedas ya, tapi kan selera orang beda-beda ya. Bener. Kasian kan. Jadi ada aja sih bisa aja gitu yang seblak Kada pedas ya. seblak kada pedas bisa aja gitu kan, anak kecil kan. Ya ada yang sudah tua-tua juga, ada yang nenek-nenek itu kadang nggak usah pakai sambal tapi pengen seblak gitu. Iya. Jadi bisa Anak icip-icip tapi ya, yang pedas kan. tapi yang nggak pedas kan ada yang pengen seblak tapi nggak pedas bisa nggak bisa. Bisa. Pokoknya sesuai selera masing-masing, mau kuah mau kering
itu sesuai selera masing-masing kering aja ada sih. juga? Iya, Oh. misalnya tanpa kuah gitu. Nah, Kalau ini kan tadi seblak kuah lah. seblak ya kuah Seblak itu yang kuah komplit. Ya. Enak coba yang kering. Batagor? Ya boleh batagor. Tapi Batagor? yang kadusa padas. Ya, boleh. Kita coba keluarga. Oh iya, seblak ternyata juga punya jenisnya loh keluarga, yakni seblak basah dan seblak kering. Nah, untuk yang kita buat tadi itu adalah seblak basah. Dapat dilihat dari banyaknya kuah yang ada di dalam mangkok. Dan sekarang, Eva dan Teteh akan membuat seblak batagor yang gak pedas, non-spicy. Ini pesanan Eva nih keluarga. Ketahuan bener lah kada kau makan yang padas-padas. Tapi kada apa-apa, daripada kita menyiksa parut kita, baik kita cari aman aja. Caranya sama nih keluarga, tuangkan minyak, orak-arik telur, masukkan kaldu, lalu masukkan perintilan lainnya deh. Karena di sini Eva pesannya seblak batagor kering, jadi isiannya tidak sama dengan milik Nanat. Tapi isiannya itu batagor mini dan siomay mini. Tapi ya meskipun tidak pedas, namun saat memasukkan tambahan bumbu penyedap, di sini Teteh juga menuangkan bumbu kencur nih. Dimana kencur ini nggak boleh ketinggalan nih keluarga, karena kalau nggak keras kencurnya bukan seblak katanya. Ya cukup pedasnya aja ya yang kita hilangkan, tapi kencurnya jangan. Nggak masalah sih, masing-masing aja gitu ya rezeki mah. Soalnya sih percaya diri aja. Yang memperkenalkan seblak pertama di kota rantau itu seblak Nenggelis. Dulu 2017 seblak itu apa? Banyak yang bilang seblak itu apa? Ya saya terangin satu-satu dan akhirnya serantauan mengenal seblak Nenggelis. Alhamdulillah sudah sampai langganan, sudah sampai kandangan, Barabai sudah ada. Binuang banyak. Sini sudah lengkap kan. Terus bakso aci kan kita press terus. Tiap hari bikin, sambal semua bikin. Jadi nggak ada yang dimalamkan lagi gitu. Nah, Ternyata nih keluarga, meski sudah memiliki karyawan, namun Teteh ternyata tetap turun tangan untuk bikin sendiri seblaknya. Karena kata Teteh, meskipun bumbu dan langkah pembuatannya sama, namun beda tangan ya beda rasa. Itu juga nih yang menjadi alasan Teteh untuk tidak buka cabang dulu. Tapi meskipun begitu, pelanggan setia Teteh nggak cuma dari Bumi Ruhi Rahayu aja loh, tapi juga dari bumi-bumi tetangga. Isi karyawan kah? sudah ada 3. Ada 3. Tapi untuk seblaknya ini memang Ulun aja sendiri. oh jadi Ulun yang misalnya handle, mun ulun kada ada di sini, kada ada standby di warung, seblaknya nggak ready. Nunggu ulun standby di warung baru ready. Tapi menu lain masih ready. Masih gitu. ready. Tapi yang menghandle anak buah. tapi untuk seblak khusus pian lah. Seblak khusus ulun, soalnya kalau beda tangan beda rasa. Bujur tuh. Nanti banyak yang komplain daripada kecewa kan. Jadi ulun Karena memang yang mulai- keutamaan sebagai penjual itu kan pelanggan. Iya. Rasa juga. Makanya daripada pelanggan kecewa kan, ih nanti kurang inilah kurang ini komplain. Jadi seblak khusus saya. Iya. Kalau untuk buka cabang enggak deh. Cukup di rantau aja. Jadi yang di luar rantau di luar rantau ini langsung datang aja ke warung kada apa-apa. Soalnya nanti kalau beda tangan beda rasa. Itu pang ulun tuh yang dipegang banget itu. Makanya kalau misalnya ulun kada ada di warung ready seblak ada ready. Seblak tuh nggak ada kalau ulun nggak ada di warung. Nanti pas ulun di warung nanti ulun update, insya Allah orang tuh datang aja. Mau aja menunggu ulun. Mau aja menunggu. Misalnya ulun nanti jam sekian standby di warung. Orderan sudah masuk. Mau online mau yang datang ke tempat langsung. Mau aja menunggu ulun misalnya ada keperluan keluar kah. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah aja sih selama ini ya stabil-stabil aja. Alhamdulillah sudah sampai langganan, sudah sampai kandangan, Barabai sudah ada. Binuang banyak. Pemasarannya berarti udah di luar daerah? Nggih, alhamdulillah sudah di luar Tapin. Mudah-mudahan lebih luas lagi. Amin. Nah, back to ke pemasakan kita pulang nah keluarga ai. Seblak batagor kering ini harus diaduk terus dan siap disajikan ketika kaldu atau air yang merendam sudah syurut. Nah, ternyata nih keluarga, ini dia
tips dan trik dari Teteh agar masakan khas Sunda atau masakan daerah lainnya yang kerap kali kurang cocok dengan lidah orang Banua ini bisa diterima dan digemari oleh anak-anak Kalimantan. Yakni dengan terus mendengar kritik dan saran. Tapi yang ngarannya hidup lah keluarga. Kada berataan kritik wan saran tuh kalau ditaguk mantah-mantah. Kita perlu juga menyaring pandiran orang tuh. Amun membangun kita perbaiki, ampun kita. Amun sekedar blablu blablu blablu. Tinggalkan gin. Fokus gawian kita aja ya kalau. Kayak apa cara pian anggaran ini kan seblak ini kan biasanya khas Bandung lah. Ya. Khas Bandung. Tapi kayak apa cara pian tuh menyatukan kan beda nih antara masakan Bandung dan Kalimantan. Nah, kayak apa cara pian tuh anggaran pas di lidah orang Kalimantan. Kan ada juga tuh yang teh ini kebanyakan ini ada ini, jadi ulun kurangi, jadi ulun bisa menyesuaikan lidah sini sama lidah sana. Kayak kan seblak nih kencurnya kan yang sebenarnya kencurnya yang menyengat banget tuh. Nah jadi ulun kurangi sedikit. Jadi ya. dari saran-saran pelanggan ya, lah. Jadi kada enak kan kalau orang bilang tuh nggak enak gitu. Nah kan kebanyakan kencur kan enak. Jadi ulun sesuaikan sama lidah sini. Sebisa mungkin ulun menyesuaikan, akhirnya ya sukanya banyak sukanya sih. Dukanya apa ya? Ya kalau yang namanya usaha pasti capek kan wajar. Tapi kalau ikhlas sih ya jadi enjoy aja sih. Sukanya banyak sukanya sih. Sukanya banyak mengenal orang rantau. Nah itu aja sih, jadi banyak yang patuh lawan ulun patuhan juga lawan ini. Jadi banyak tuh, nah suka banget tuh. Jadi dukanya apa ya? Mungkin ada yang pandiran di luar. Ada aja itu, tapi ulun slow aja sih, nggak diambil hati. Kalau komplain itu wajar, itu buat memperbaiki lagi ke depannya. Kalau untuk yang omongan-omongan yang kada nyaman, itu udah makanan sehari-hari itu udah kebal lah istilahnya, udah nggak diambil hati sih. Yang penting tetap fokus usaha, udah jangan dengarkan apa kata orang. Selama usaha kita halal dan tidak merugikan orang, maju terus pantang mundur, itu aja sih. Pokoknya semangat terus, jangan dengarkan omongan orang, itu aja. Dan satu, jangan gengsi, itu aja sih. Iya, gagal coba lagi, pokoknya jangan putus asa. Salah. Iya. Pokoknya omongan-omongan dari luar tuh jangan didengarkan, jangan dibalas juga. Dah, kita biarkan aja, fokus usaha dan kita tunjukkan kalau kita bisa. Kupas tuntas tentang seblak ini tak hanya di situ nih keluarga. Karena nama kedai yang kita kunjungi ini adalah Seblak dan Bakso Aci. Kebetulan sekali, Teteh pada waktu yang gak jauh beda juga bikin bakso aci. Ya udahlah ya, mari kita ikut serta melihat dan mengintip cara pembuatannya. Oke. Ini bakso aci. Oh, ini bakso aci. Iya, bakso aci. Bakso aci ini khas Bandung juga ada? Apa aja isinya? Isinya itu ada ceker 2, ada tetelan, ada tulangan ayam sama tahu. Oh, ada tahunya juga. Tapi ini tetap pakai kaldu yang tadi lah? Iya. Oke. Biar gurih, tambah gurih lagi, tambah tetelan. Nanti toppingnya beda lagi sama kayak tadi seblak batagor. Beda lagi toppingnya. Kanji, memang itunya lah bakso aci itu bakso memang aci. Ada kanji. Ada bakso dari aci. Aci kan kanji. Oh iya. By the way nih keluarga, bakso aci ini terbuat dari kanji. Sebab kata Teteh, aci itu merupakan kanji. Tapi keluarga penasaran gak sih? Kenapa ya Teteh malah bertahan di usaha yang satu ini dan cenderung mempertahankannya? Kenapa Teteh memilih berjualan seblak? Oh iya, pengen lain daripada yang lain, menunya nggak mau sama yang lain gitu. Nah, jadi udahlah pilihan seblak aja. Pas kebetulan saya orang Sunda juga, mau ngembangin makanan khas Sunda di sini gitu. Nah, supaya orang sini tahu inilah masakan Sunda, jajanan Sunda. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bandung, sudah ada di rantau gitu. Nah, kayak gitu. Ada nasi liwet, ada pangsit goreng, ada bakso aci, ada mie tek-tek Bandung, mie amin Bandung, ada lumpia basah, dan juga menu jajanan Sunda juga sama. Dari harganya tuh dari berapa? Dari 15 sampai ada 30 ada. Oh, kalau untuk Ramadan insya Allah akan meredikan kembali bakso cuanki.
Itu semua pentolnya, bakso-baksonya dari Bandung semua, tidak ada dari sini. Cuma ulun mengolahkan kuahnya aja sama bumbunya aja. Ya lumayan sih karena ongkos kirimnya banyak gitu nah. Jadi mungkin agak sedikit lumayan harganya gitu nah. Karena kan kita resikonya kan kalau bakso itu kan di perjalanannya, belum lagi kan beratnya itu kan kita stok sedikit tapi ongkos lebih mahal. Itu Pang, jadi agak lumayan harganya sih kalau untuk bakso cuanki. Menu yang paling best seller? Seblak. Seblak. Pokoknya kan seblak. Pokoknya seblak sudah pasti itu. Walaupun ada menu-menu pendamping, seblak. Tetap nomor satunya seblak. Selain seblak yang menjadi menu best seller di sini, Teteh juga sediakan menu-menu pendamping lainnya loh. Salah satunya adalah lumpia basah nih keluarga. Lumpia basah. Agak heran juga sih ya. Kan biasanya lumpia itu digoreng ya. Atau lumpia basah itu kayak dadar gulung. Di otak Eva sih kayak dadar gulung ya, karena masih ada sedikit basah-basahnya gitu kali. Kada sekering digoreng gitu nah maksudnya buahnya Tapi ternyata dilihat dari cara pembuatannya nih keluarga. Ternyata kata Teteh, lumpia basah miliknya ini isiannya ada toge, bengkoang yang dihaluskan, serta telur. Eva baru tahu juga nih, ternyata bengkoang bisa jadi campuran makanan loh. Eva kira cuma bisa dibikin masker wajah dan pencok aja. Dan kata Teteh, bengkoang inilah pemeran utama untuk lumpia basah ini. Katanya kalau nggak ada bengkoangnya nggak enak. Ternyata nih keluarga, lumpia basah ini lagi-lagi makanan khas Bandung. Berarti ada 2 tahap kah untuk lumpia basah ini? Ini aja sudah. Ini aja? Ya. Tapi kan biasanya lumpia tuh dibalut dengan Kulit lumpia? Iya. Iya memang dibalut kulit lumpia, cuma tidak digoreng. Oh iya. Setelah isiannya tadi matang, lalu tinggal matikan kompor deh. Tapi keluarga lain lumpia yang digulung sakal nyangit si diniti, tapi lumpianya berbuka, batu di atasnya diandaki yang dimasak tadi teh. Wow, jujur Eva baru kali ini sih melihat makanan ini. Tapi Eva kada pesan ini nah keluarga uang kita terbatas. Jadi Eva tetap berfokus pada pesanan Eva dan anak saja. Makanan yang lainnya itu cuma kebutuhan konten. Kalau anu kan dibungkus ya. Kalau di Bandung kan dibungkus jadi cemilan. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil makan. Lebih dari 100 porsi sih. Iya. Tergantung sih kan kita nih. Karena namanya berjualan tuh ada stabil, ada turun, ada naik. Tapi selama stabil itu ya semua menu tuh perkiraan tuh 100 lebih porsi Pang. Nggak tentu sih. Kalau hujan pasti itu. Ih, sampai lupa. Terlalu asik ngeliat proses masak-memasak, Eva jadi kelewat nih untuk intip bahan-bahan apa aja nih yang tersedia di etalase Teteh. Yuk keluarga, kita intip perintilan makanan-makanan ini. Tapi sebelum ini Eva mau tahu dulu nih apa aja sih yang tersedia di etalase Teteh. Ini ada mie amin nih. Tuh mie amin berarti Pen sedia mie amin juga di sini? Iya, mie amin Bandung. Nanti dibikinin ya. Oke, boleh. Mie amin Bandung ini beda sama mie amin Banjar. Apanya tuh yang beda? Bedanya dari mie. Kan mie amin Banjar itu kan minyak merah ya? Minyak merah, iya benar. Ini kayak mie ayam sama aja. Oh, kayak mie ayam. Ya, kuahnya dipisah. Ini ada bakso aci. Pangsit tadi ya? Iya, ini pangsit. Okay. Terus pangsit tuh bisa buat mie amin isinya di kuahnya itu. Tapi bisa juga dipakai seblak, bisa juga lah. Bisa kalau ada misalnya tambahan toppingnya pangsit bisa. Oke, sesuai selera lah. Iya. Tuh ada ayam buat nasi liwet. Oh, nasi liwet ya. Ini tulangan ayam, sayap, seblak sayap ada ini. Itu tadi bengkoang. Bengkoang ini sama sausnya lumpia basah. Tulang tetelan ada. Per hari ya alhamdulillah lah lebih. Aduh, mau bersih kah apa kotor? Kalau kotor sih sekitar kepala 3 kotor. Sehari bisa lebih dari semua menu lebih dari 100 porsi per hari. Lebih ya. Dari semua menu tuh lebih, tapi yang dominan memang seblak. Aplikasi ada, online ada, ojek ada, bisa. Instagram seblak Nenggelis ada.
WA 0822 551 559 86. Ojek ada. Ojek ada. Yang just tip juga ada. Biasanya yang jauh-jauh just tip. Yang jauh-jauh just tip. Kalau misalnya ulun keluar daerah bisa COD. Biasa update dulu sehari sebelumnya. Bisa COD di jalan gitu. Nah, keluarga, ini dia nih seblak yang kita bikin tadi. Ini punya Nanat, ini seblak kuah, dan punya Eva ini seblak batagor yang tidak pedas. Tapi Nanatnya belum datang. Kita hadangin lah, kita telepon Nanatnya nah. Apa Eva sudah mau kan seblak? Masa ini belum datang? Boy lah, Nanat ente. Bu, udah aktif, Pak? Pak! Hai, aku mau telat. Kenapa teh? Iya, aku hendak Nah, aku mau lah kan. Ini apa nih? Yang mana nih? Ini Kak? Pun kamu kan suka pedas. Aduh, terima kasih, paham benar nah. Nah, kan tahu lah, ini aku mau lahkan saurang, tapi lontet Eva. Terus, jadi ini olahan Epa lah. Iya dong. Oke, spesial banget nih. Spesial banget sagan kam. Oke. Nah, ini yang pun kam nih seblak kuah komplit. Level 3 karena Level kamu 3. kan suka pedas. Nah, kalau ini yang pun nih seblak kering batagor. Oke. Nah, Tapi kita coba aja, Kak. ayo, ini nah. Let's go. Nah, kita ambil saurangnya. Coba itu pun kam. Habang benar. Habang benar. Jadi ini pasti pedas sudah lah. Pasti pedas itu. Pasti pedas. Oke, ini ada limaunya Kak, dasarnya kan ya? Dasarnya itu. Jadi diparah lah. Terserah hendak digoyang ada. Kayak apa nih rasanya nih? Apa penasaran juga kalau warga Bismillahirrahmanirrahim. Pedas Pak. Sudah pasti pedas. Tapi kamu kan suka pedas. Iya. Jadi kok lah kadang pedas. Tapi ini nyaman benar. Berarti kada kalah. Kadang kalah. Kada kalah kawa berjualan. Kawa benar. Kawa mah nyai ini jarak. Jangan. Bun Sidin di sini nama sudah. Oh, iya. Kada kawa. Tapi Kada kawa. keluarga tahu ya kalau Epa tapi tebe. Kita makan lah. Bun Epa juga kayak Pak. Punku ini seblak kering batagor. Ini sudah pasti ketika kita memakan ini tidak pedas karena ini tidak ada level-levelan. Dan di sini tadi ada batagornya, ada siomainya juga, siomay mini, batagor mini, terus ada kerupuknya sudah pasti, dan ada ceker juga nih. Sosis. Nah, kerupuk. Ini apa nih? Itu otak-otak Otak-otak lah. Ini Kak. Otak supaya menambah Smart. smart. Terus ada ceker. Ya. Ada tadi apa yo? Puyuh-puyuh. Puyuh itu. Sayurnya ini apa aja nih? Sayurnya itu daun bawang. Daun bawang. Iya. Sama aja kan nih salon ini. Ini ada daun bawang, ada sawi. Nah, Sini kita makan nah. ayo dah kita lapar banget. Oke. Oh benaran Nat. Apalagi? Kita sebelum makan apalagi kamu yang padas lah. Kada mungkin kita kada minuman. Nah, kamu kan berpadah pang tadi. Karena aku sudah baulah lah. Jadi kamu main pulang lah yang melahkan minumannya. Ada lah, mau lahkan minum Oke sebentar. deh. Tunggu ya. Tunggu ya keluarga.
harapannya yang baik-baik pastinya lah. Iya, pokoknya lebih anu lagi lah, pelanggan lebih banyak lagi, mudah-mudahan sampai keluar Kalsel istilahnya kan, maunya kayak gitu sih harapannya. Terus pengennya sih menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya ulun mengolah yang instan. Nah, jadi kan setidaknya ulun bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang di Tapin di sini kan, orang-orang sini gitu kan. Rencana sih pengennya bikin yang instan, jadi bisa dipasarkan ke Kalsel, ke Kaltim atau ke luar Kalsel lah ya. Jadi kalau kan mungkin kalau dari sini ongkos kirim bisa murah ya. Kalau untuk yang instan itu maunya kayak gitu. Insya Allah harapannya mudah-mudahan ulun bisa mengolah yang instan, jadi ulun bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang-orang rantau gitu kan di sini. Terus bisa memasarkannya keluar Kalsel gitu aja sih. Nah, kulawarga, itu dia pengalaman kita melihat pembuatan seblak nenggelis hari ini. Tanpa belajar tentu tak akan ada perubahan, serta hidup tidak akan berarti jika kita masih ragu dalam mengambil resiko. Manusia memang tidak bisa terlihat sempurna, namun bukan berarti hal tersebut dapat menjadi alasan kamu untuk tidak memulai usaha. Tapi nih kulawarga, Eva memberikan saran, masukan hingga nasihat ini bukan berarti Eva sok tahu ya. Tapi Eva ingin kulawarga kuat dan memiliki percaya diri yang cukup untuk menemukan kebahagiaan dan melihat orang lain tersenyum atas kerja, usaha, dan tentunya jangan lupa bersyukur dan jangan gengsi untuk memulai ya. Sampai jumpa di ragam usaha berikutnya. Bye-bye, sayonara. Pas suyung. Oh my god. Nah, bajunya supaya kakak kepedesan. Ikan banyak padasan aku teh nyaman-nyaman aja. Oke. Bismillah. Segar lah. Segar banget lewat dingin banget lewat berasa. Jadi kulawarga, itu tadi kita sudah melihat nih pembuatan seblak, terus berbagai makanan juga nih yang disediakan oleh seblak dan bakso aci Nenggelis Rantau. Jadi buat keluarga jangan takut untuk memulai ya pastinya. Karena bisnis ini nanti harus dimulai. Kalau dimulai kita kan tahu kainannya kita ke depannya. Dan perlu ada inovasi terus. Nah, bujur itu. Jadi keluarga jangan lupa untuk tonton terus Ragam Usaha untuk menambah inovasi dan motivasi keluarga untuk berusaha. Sampai jumpa di Ragam Usaha berikutnya.